إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Masih di bab tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Fi sahihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Apa makna kafir di sini? Melepas diri, membenci semua yang disembah selain Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hadza dalilun ala annahu la yakfi mujarradut talaffuz bila ilaha illallah." Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enggak cukup. Bal la budda an takfur bi ibadati man yu'badu min dunillah. Tapi, kata beliau, harus disertai apa? Itu kafir kepada peribadahan kepada selain Allah. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengingkari, hatinya tidak mengingkari, tidak benci kepada kesyirikan. Bahkan hatinya setuju. Maka la ilaha illallahnya ini belum bisa diterima. Diterimanya la ilaha illallah itu kalau disertai dengan hati kita itu berlepas diri, benci, kafir kepada kesyirikan, kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa takfur aidan bi kulli kufrin. Demikian pula harus kafir kepada semua kekufuran. Faman yaqulu la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahuda al-yawm ala dinin sahihin falaysa bimuslim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu ia berkeyakinan bahwa Yahudi dan Nasrani itu di atas agama yang benar, maka dia bukan muslim, kata beliau. Karena kan Al-Quran dan hadis tegas menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sudah menyimpang. Agama mereka sudah menyimpang. Nah, kalau misalnya ada orang yang meyakini bahwa Yahudi dan Nasrani itu agamanya benar, maka kata beliau dia bukan muslim. Karena sama saja dia mendustakan Al-Quran dan hadis. Ya.
وَمَنْ يَرَى الْأَدْيَانَ أَفْكَارًا يَخْتَارُ مِنْهَا مَا يُرِيد فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Kalau ada orang yang berkeyakinan boleh memilih agama apa saja selain Islam, silahkan. Maka ini pun juga bukan Muslim. Kenapa? Karena agama di sisi Allah hanya apa? Hanya Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah apa? Hanya Islam saja. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Maka orang yang mengatakan silakan, mau agama Islam ke mau agama ini terserah. Ya, boleh-boleh aja semuanya. Maka kata beliau dia bukan Muslim. Balil adyan aqaidu marsumatun min qibalillahi azza wa jal. Ya, justru kata beliau yang namanya agama itu pasti isinya akidah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang benar itu adalah yang mentauhidkan Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada yunkar ala ba'd an-nas bi ta'biri bi qawli al-fikr al-islami. Oleh karena itu ucapan orang yang berkata begini, pemikiran Islam ini perkataan yang salah, mungkar. Karena Islam itu bukan berasal dari pemikiran. Islam itu berasal dari wahyu. Maka tidak boleh dikatakan pemikiran Islam. Pemikiran Islam. Atau pemikir Islami. Kita katakan Islam itu nggak butuh pikiran kamu. Islam itu sudah sempurna. Islam itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bal wajib an yuqal ad-dinul islami awil aqidatul islamiyah. Yang benar adalah ucapan agama Islam, akidah Islam. Nah, itu yang seperti itu benar. Adapun pikiran Islam, pemikiran Islam, pemikir Islam, semua nggak benar. Ya. Saudara kasih iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Berkata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits annahu la yahrum qatlul insan wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa haramnya darah seorang muslim dan hartanya itu kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang kedua apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Itu kafir kepada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sebatas mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup. Harus disertai dengan kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Lihat. Siapa yang kafir kepada apa? Taghut. Siapa taghut? Taghut itu semua yang diibadahi selain Allah. Semua yang diibadahi selain Allah itulah taghut. Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Berarti dua ini harus ada. Kafir kepada taghut, iman kepada Allah. Iman kepada Allah tapi enggak kafir kepada taghut, enggak diterima. Kafir kepada taghut tapi enggak beriman kepada Allah juga enggak diterima. Harus terpenuhi dua-duanya ini. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Saleh Fauzan. Ma yustafadu minal hadis, dari hadis ini,
Faedah yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufru huwal kufru bima yu'badu min dunillah min al-asnami wal qubur wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah adalah apa? Yaitu kufur, kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Baik yang disembah itu berupa patung, atau yang disembah itu berupa kuburan, atau yang disembah itu adalah malaikat, atau para nabi, atau orang soleh, kita tidak setuju selain Allah diibadahi. Bukan kita tidak mencintai para nabi, bukan kita tidak menghormati malaikat dan orang soleh. Kita mencintai para nabi, kita mencintai malaikat dan orang-orang soleh. Tapi kalau mereka dijadikan sebagai sesembahan yang disembah selain Allah, kita tidak pernah setuju. Ya. Karena mereka semua makhluk. Para nabi makhluk bukan? Makhluk. Para malaikat makhluk bukan? Makhluk. Orang soleh, para wali itu makhluk bukan? Makhluk. Yang namanya makhluk berhak disembah tidak? Tidak sama sekali. Yang berhak disembah siapa? Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan yang menciptakan siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak selain Allah yang bisa menciptakan? Tidak ada. Malaikat enggak bisa menciptakan. Para nabi tidak bisa menciptakan. Para wali enggak bisa menciptakan apa-apa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menciptakan kemudian diibadahi, disembah? Ini mengherankan. Ya. Coba kamu bilang kepada penyembah sapi itu, sapi kamu tuh bisa menciptakan lalat enggak? Enggak bisa. Bahkan kalau sapinya disembelih aja, sapi enggak bisa ngelawan. Terus mau diibadahi, kan aneh. Makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya, tahu-tahu diibadahi, gimana ini? Di mana akalnya, saudaraku seiman? Iya. Orang yang menyembah matahari, katakan kepada dia, matahari bisa enggak? Ya. Tiba-tiba nongol dari barat. Hah? Enggak bisa. Matahari bisanya nongol dari timur, terbenam dari barat, di barat. Kecuali kalau nanti di akhir zaman telah Allah izinkan untuk terbit dari barat. Berarti matahari terikat oleh aturan penciptanya. Matahari nggak bisa menciptakan langit dan bumi, nggak bisa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menciptakan, ia sendiri terikat dengan aturan penciptanya, disembah? Di mana akal? Akalnya ditaruh di dengkul. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak pernah setuju, bahkan wajib mengingkari peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang agama selain Islam mempersekutukan Allah tidak? Iya, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Yang mengatakan bahwasanya ya Allah Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Muslim saja. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah yang kedua, anna mujarrada talaffuz bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dam wal mal walau arafa ma'naha wa amila bihi. Sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak kafir kepada yang disembah selain Allah, ini tidak mengharamkan harta dan darah. Oh, jadi orang kafir harus dibunuh, boleh dibunuh Ustaz. Wah, tak dulu. Orang kafir yang kayak gimana? Karena orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir harbi,
Apa itu kafir harbi? Hah? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini halal darah dan hartanya diperangi. Ada lagi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Yang seperti ini nggak boleh diperangi. Wajib dipelihara darah dan harta mereka. Jadi hadis ini juga ya harus melihat dalil-dalil yang lain. Ya, tidak bisa dipahami secara mutlak begitu saja. Faedah selanjutnya, anna man ata bitauhidi wal tazama syara'i'ahu zahiran wajib al-kaffu anhu. Siapa yang mentauhidkan Allah dan berpegang kepada syariat-syariat Allah secara lahiriah, maka dia muslim yang haram darah dan hartanya. Ya. Jadi seorang muslim itu ya darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mana? Di hari nahar. Apa kata Rasulullah SAW? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatiha fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah seorang muslim, harta seorang muslim, ya, dan kehormatannya itu haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Ya, haram darahnya nggak boleh dikucurkan kecuali dengan apa? Haknya. Haram hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan yang diizinkan oleh syariat seperti zakat. Haram kehormatannya nggak boleh dijatuhkan, nggak boleh digibah. Orang yang menggibah itu ya sama saja menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Di zaman sekarang nih banyak ya orang-orang yang suka menggibahin orang, jelek-jelekin orang di belakang. Oh, si fulan itu ngaco, itu si fulan begini, si fulan begitu. Dia sudah menjatuhkan dan merusak kehormatan seorang muslim. Sementara kehormatan seorang muslim itu haram. Berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi banyak gak yang suka gibah? Hah? Banyak gak yang suka gibah? Banyak. Yang udah ngaji aja, ya, masih senang gibah. Musibah. Ingat loh, gibah itu termasuk salah satu sebab pelakunya diazab dalam kuburnya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, wujubul kaffi anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital. Orang kafir yang masuk Islam tidak boleh dibunuh walaupun dalam perang. Walaupun dalam perang sekalipun. Pernah Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, dia berhasil mengalahkan seorang kafir di perang itu. Lalu orang kafir ini mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha illallah. Rupanya Usamah menganggap, ini orang cuma pura-pura aja ini. Dibunuh. Wah. Rupanya Usamah merasa tidak tenang.
Datanglah ia kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ya, ada orang kafir di peperangan itu sudah banyak membunuh kaum muslimin. Lalu aku berhasil mengalahkannya. Ketika aku hendak bunuh dia, dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya aku bunuh juga. Wah, itu mendengar itu Rasulullah marah sekali. Ya. Apa kata Rasulullah? Aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah? Apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya wahai Rasulullah, dia cuma pura-pura aja ya Rasulullah. Karena dia sudah membunuh banyak orang Islam di perang itu. Maka Rasulullah bersabda, afala syaqaqta qalbaha? Kenapa kamu gak belek jantungnya supaya kamu tahu dia mengucapkannya itu pura-pura atau tidak? Dari mana kamu tahu? Bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura gitu. Terus saja Rasulullah mengulang-ulang ucapannya sampai Usama ya berkata laitani ya laitanu aslamtul yaum. Andaikan aku baru masuk Islam hari ini. Marah sekali Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya, anal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Bahwa seorang insan terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak kafir kepada peribadahan kepada selain Allah. Dan banyak ini kayak gini nih, kayak orang-orang liberal tuh, orang-orang liberal itu, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi masalahnya mereka apa? Tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, tidak kafir. Bahkan mengatakan semua agama sama katanya. Orang yang mengatakan semua agama sama berarti dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah tegas kok mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Lalu dia seenaknya mengatakan semua agama sama. Ya subhanallah. Ini jelas ya ucapan yang bisa menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Faedah selanjutnya, annal hukma fid dunya ala dhahir wa amma fil akhirah fa'ala niyat wal maqasid. Bahwa menghukumi seseorang di dunia ini sesuai dengan apa yang dia tampakkan kepada kita. Kalau dia menampakkan keislaman, dia bersyahadat la ilaha illallah, dia sholat, dia zakat, puasa, haji, kita hukumi dia muslim. Adapun bagaimana di akhirat hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Demikian pula orang yang beribadah kepada patung, dia menyembah patung, sujud kepada patung, kita hukumi dia kafir. Iya. Kenapa dia memperlihatkan kekafiran? Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun yang menampakkan kepada kita keislaman, kita hukum dia seorang muslim. Dan siapapun yang menampakkan kepada kita kekafiran, kita hukum dia seorang kafir. Tapi kalau ada muslim jatuh kepada kekafiran, apakah langsung dikafirkan? Ya tidak boleh. Harus pertama ditegakkan dulu hujah. Dijelaskan bahwa itu hukumnya kufur, karena bisa jadi nggak tahu. Yang kedua harus dihilangkan syubhatnya. Barangkali kena syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kalau sudah ditegakkan hujah, dihilangkan syubhat, baru bisa divonis. Ya. Kita masuk sekarang bab minasyirk labsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Bab termasuk kesyirikan
adalah memakai halqah. Halqah itu kayak cincin, gelang, ya, kalung, itu halqah. Disebut halaqah itu karena melingkar. Ya. Pakai cincin atau gelang atau kalung dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala misalnya. Iya, pakai cincin hukum asalnya boleh, nggak masalah. Ya, asal laki-laki, kalau laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, ya. Rasulullah pakai cincin nggak? Pakai. Pakai gelang buat perempuan boleh, nggak apa-apa. Pakai kalung buat perempuan boleh, nggak apa-apa. Atas pendapat yang rajih dari pendapat jumhur. Yang nggak boleh itu kalau disertai dengan keyakinan macam-macam. Kamu pakai cincin dengan keyakinan cincin ini bisa mendatangkan rezeki. Syirik. Kamu pakai gelang dengan keyakinan gelang ini bisa menolak bala. Syirik. Ya. Keyakinan-keyakinan ini yang membuatnya jadi syirik. Kalau sebatas pakai cincin doang sih ya nggak syirik. Kalau tidak ada keyakinan macam-macam. Wal khayt, demikian pula memakai khayt. Ya, apa itu khayt? Benang. Tuh biasanya kalau orang Indonesia, anak kecil tuh suka digantungin sesuatu di lehernya pakai benang hitam. Terus ya ada kain hitam, di dalamnya ada kertas bertuliskan macam-macam tuh isim katanya. Biar anak ini tidak terkena ain lah, nggak terkena bala lah. Ini nggak boleh, syirik. Ya. Wanahwihima dan sebagainya. Artinya semua yang dipakai, baik di leher ke, baik di tangan ke, di kaki ke, kalau tujuannya untuk liraf'il bala au daf'i, untuk menolak bala, ya, maka ini adalah kesyirikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih, aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, Qul hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, hai Muhammad, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru selain Allah itu? Jika Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, apakah yang kalian seru itu bisa menghilangkan mudarat dariku? Dan jika Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, apakah yang kalian seru itu bisa menolak rahmat Allah kepadaku? Qul, katakan hai Muhammad, hasbi Allah, cukup bagiku Allah saja. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal saja. Lihat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya berkata kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menyeru selain Allah, kamu yang menyembah selain Allah itu, kalau Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, yang kamu sembah itu bisa nggak menolaknya? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang kamu sembah itu makhluk kok, nggak bisa ngapa-ngapain.
Kalau Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, yang kamu sembah itu bisa nggak menolaknya? Nggak bisa juga. Lantas kenapa kalian sembah? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain? Karena memang yang disembah selain Allah itu makhluk, lemah. Ya. Kalian tahu tidak sebab masuk Islamnya Ammar bin Jamuh? Jadi anak-anaknya itu masuk Islam. Si Ammar bin Jamuh ini punya patung yang dia sembah. Anak-anaknya mikir gimana caranya bapaknya masuk Islam. Akhirnya anak-anaknya suatu malam diambilnya patungnya tuh, Tuhannya itu. Disimpannya di tong sampah. Di pagi harinya, pas si Ammar mau nyembah Tuhannya, hilang loh. Kok Tuhanku nggak ada? Cari-carinya di tong sampah. Waduh, marah si Ammar, kurang ajar. Siapa yang nyimpan Tuhanku di tong sampah? Tuhannya bisa disimpan di tong sampah. Akhirnya dibersihkan sama si Ammar, simpan lagi. Malam harinya anak-anaknya ngambil lagi. Sekarang disimpannya bersama apa? Bangkai. Di pagi harinya si Ammar kehilangan lagi Tuhannya. Dicarinya lagi. Ternyata ditemukan bersama bangkai. Marah lagi si Ammar. Malam yang ketiga diambil lagi patungnya. Disimpan lagi bersama darah haid sekalian. Akhirnya si Ammar mikir. Kalau dia Tuhan harusnya dia bisa membela diri dong. Masa gue yang membela dia? Tuhan tuh harusnya membela penyembahnya. Lah ini membela penyembahnya nggak bisa, buat membela diri aja nggak bisa. Akhirnya si Ammar pun dibersihkannya Tuhannya, disimpannya. Kemudian dia berkata, kalau kamu memang Tuhan, bela dirimu. Ini pedang. Disimpan pedang di sebelah dia. Malam-malamnya anak-anaknya ngambil lagi. Dimasukkan lagi ke tempat yang lebih najis. Pagi hari si Ammar kehilangan lagi. Akhirnya dia sadar, ini bukan Tuhan nih. Akhirnya dia pergi kepada Rasulullah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu. Ketika otaknya balik lagi, mikir dia, bahwa yang disembah ini makhluk, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain menyembah makhluk yang nggak bisa apa-apa? Nah ini Allah menantang dalam ayat ini. Katakan, hai Muhammad, yang kalian sembah selain Allah itu, kalau Allah menginginkan mudarat kepadaku, apakah yang kalian sembah bisa menolaknya? Atau Allah menginginkan kepadaku rahmatnya, apakah yang kalian sembah itu bisa menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dariku? Gak bisa. Qul hasbiyallah, katakan cukup bagiku Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Jangan. Ya. Gak bisa. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terkadang kita ini ya suka dibisiki kesyirikan sama setan itu. Ya, ketika kita mau safar terus nabrak kucing, terus kita ketakutan, jangan-jangan nanti di perjalanan terjadi sesuatu. Kita katakan kucing gak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Hanya gara-gara kucing kamu jadi jatuh kepada syirik, gimana?
Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masyarakat kita itu ya. Kadang ada supir kalau ngelewatin jembatan, buang koin. Ush. Atau nyalain apa? Nyalain klakson. Tin, gitu. Kenapa? Katanya biar nggak diganggu. Sama siapa? Sama penunggu jembatan. Ya akhi, mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Itu makhluk. Kenapa kamu tidak ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan dan kejahatan yang Allah ciptakan. Cukup berlindung kepada Allah. Nggak usah buang koin, nggak perlu. Ya. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata beliau, butlanu syirk lianna kulla ma yu'bad min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li abidihi. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu batil. Kenapa? Karena semua yang diibadahi selain Allah tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat, tidak bisa. Tidak bisa menolak mudarat, nggak bisa. Sama sekali. Kamu datang ke kuburan, terus kamu berdoa sama mayat yang ada di kuburan. Wahai Mbah Pulan, saya minta dientengkan rezekinya. Padahal dia mayat. Orang kalau sudah di kuburan, di alam barzah nggak tahu lagi diadab apa enggak, kita nggak tahu. Nggak bisa mendengar doa kita. Kalaupun mendengar, nggak bisa mengijabah doa kita. Bagaimana mayat yang sudah mati kita berdoa kepadanya, padahal dia tidak bisa mendengar. Kalaupun dia mendengar, tidak akan bisa mengijabah doa kita. Kata Allah, ya, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah itu batil. Faedah yang kedua, at-tahdzir min labsil halqah wal khayt wa ghariha li jalbin naf' aw daf'i ad-dhur. Larangan memakai cincin atau gelang atau kalung atau benang, ya, dengan keyakinan bisa untuk menolak bala. Itu semua haram, bahkan syirik. Jadi karena cincin, gelang, kalung, benang tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya, terkadang ya, orang-orang yang pakai jimat ini, gelang, ya, berusaha bagaimana caranya perbuatannya itu diterima gitu. Akhirnya mereka berkata apa katanya? Enggak, saya sih tetap yakin kok yang bisa menolak bala hanya Allah. Saya pakai jimat itu cuma syariat saja. Nah ini ada yang ngomong kayak gini di zaman sekarang nih. Kita pakai jimat ya tetap sih yakin Allah yang menolak bala, Allah yang... Saya pakai jimat itu cuma syariat saja. Maka kita jawab, syariat siapa? Rasulullah nggak pernah mengajarkan begitu. Apakah pernah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk memakai jimat? Hah? Ada? Yang ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Itu jelas bukan syariat Islam sama sekali. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, ya sudah, buang itu jimat. Buang itu penangkal.
Jimat dan penangkal itu semua tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Ya. Oh, saya buktinya pakai jimat nggak mempan dibacok. Kita katakan, karena kamu bersekongkol dengan jin. Dan para jin berusaha menjadikan badan kamu itu tidak bisa apa? Dan semua tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada ya orang yang pakai jimat dia nggak mempan dibacok. Orang pakai jimat ya nggak mempan ditembak. Ya. Tapi ingat, mereka-mereka yang pakai jimat ini telah berbuat kesyirikan, berbuat kemusyrikan. Ya. Karena dia sudah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, terus buktinya Ustaz berarti jimat itu bermanfaat dong. Tetap yang memberikan manfaat itu Allah. Jimatnya tidak bisa. Terus kenapa orang pakai jimat kok jadi kebal? Ya, karena dia meminta bantuan kepada para jin. Dan jin pastinya akan meminta imbalan. Kamu kira para dukun yang katanya nggak mempan dibacok itu, ya, itu bantuan dari Allah? Tidak. Itu murni dari jin. Dan mereka mau melakukan itu, para jin membantu seperti itu kalau ada imbalannya. Apa imbalannya? Ya biasanya menyembelih ayam putih, ayam hitam, ya. Biasanya seperti itu. Karena para jin, mereka berusaha bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya. Masyru'iyatu munadharatil musyrikin li ibtali syirk. Disyariatkan berdebat dengan orang-orang musyrikin untuk membatalkan kesyirikan mereka dan menjelaskan bahwa itu syirik. Ya, harus itu. Kita pahamkan kepada orang bahwa itu syirik. Bahwa jimat itu syirik. Bahwa berdoa kepada selain Allah itu syirik. Pahamkan mereka. Agar mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Faedah selanjutnya. Wujubul i'timadi 'ala Allah wahdah wa tafwidhil umuri kulliha ilaih. Wajibnya bersandar hanya kepada Allah saja. Dan wajibnya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ingat ya, manusia itu tidak bisa apa-apa kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu kita tawakal. Hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saat kita berangkat dari rumah, ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi di jalan ada orang yang mau berbuat jahat sama kita. Bisa jadi di jalan akan ada musibah, bencana. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah lindungi kita. Ya. Saat kita mau tidur, tawakal. Serahkan urusan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa ketika mau tidur apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Ya. Dan aku hadapkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan urusanku semuanya kepadamu. Tuh lihat. Karena kalau kita sedang tidur,
Orang membunuh kita itu gampang. Orang lagi tidur itu saat yang paling lemah sudah. Orang mau bunuh kita, ya, mau nusuk kita, mudah. Makanya saat tidur itu kita serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah supaya Allah lindungi kita. Ya. Kita lanjutkan. Wan Imran bin Husain. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahina. Faqala inzi'ha. Fa innaha la tajiduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Bahwasanya ada seorang laki-laki, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari tembaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa ini? Gelang apa? Ya, yang kamu pakai ini. Qala minal wahina. Ini gelang supaya tidak terkena penyakit wahina, wahai Rasulullah. Wahina itu jenis dari penyakit. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inzi'ha. Cabut gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Dan kalau kamu mati dalam keadaan pakai gelang ini, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini, ya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang memakai apa? Gelang. Maka Rasulullah SAW bertanya dulu. Ya, Rasulullah SAW bertanya dulu. Nah, begitu seharusnya. Rasul bertanya dulu. Ini apa ini? Ini gelang apa ini? Karena kan pakai gelang itu hukumnya bermacam-macam. Ya. Tidak secara mutlak. Lalu kemudian ya, orang ini menjelaskan apa tujuan dia pakai gelang ini. Apa kata dia? Hah? Ini gelang untuk melindungi diri dari penyakit wahina, wahai Rasulullah. Oh, rupanya tujuan pakai gelang ini apa? Ya, untuk melindungi diri dari penyakit. Syirik bukan ini? Boleh nggak ini? Nggak boleh. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Cabut. Karena ini hanya akan menambah kamu lemah. Kenapa? Karena dia tawakalnya kepada selain Allah. Orang yang bertawakal kepada selain Allah hanya akan menambah kelemahan. Ya. Dan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu tidak akan beruntung selamanya. Tuh lihat, Rasulullah SAW mengingkari. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kalau kamu mati dalam keadaan pakai gelang ini, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya, hadis ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Penulis buku mengatakan sanadnya la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu artinya apa? Hasan. Ya, hadisnya hasan. Menurut penulis buku, hadis ini hasan sanadnya.
Namun wallahu alam, hadis ini kalau kita lihat secara sanad, terdapat padanya 3 ilat. Ilat yang pertama yaitu di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Mubarak bin Fadalah. Dia dhaif dan juga mudallis. Ya. Mubarak bin Fadalah ini dia seorang mudallis dan juga dhaif. Kata Abu Daud syadidut tadlis. Dia sangat mudallis. Didhaifkan juga oleh Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Ilat yang kedua, bahwa Mubarak bin Fadalah ini meriwayatkan dengan anah. Dan perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan nggak diterima. Ilat yang ketiga, terputus antara Al-Hasan dan Imran. Sebagai dikatakan oleh Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan ya, bahwa hadis ini ternyata ada padanya 3 penyakit. Sehingga dari itulah sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Namun sekali lagi ya, ini termasuk hadis yang diperselisihkan apakah hadis ini diterima atau ditolak. Penulis buku menganggap hadis ini la ba'sa bihi, tidak apa-apa, maksudnya hasan. Makanya beliau berhujjah. Namun secara makna betul bahwa orang yang memakai gelang tujuannya untuk menolak penyakit, menolak bala, jelas syirik. Ya. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya dia sudah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Sudah begitu dia punya keyakinan bahwasanya gelang ini bisa menolak penyakit. Keyakinan ini saja jelas syirik. Nah ini ya. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lah. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Siapa yang menggantungkan tamimah? Apa itu tamimah? Tamimah itu kayak kalung ya. Kalung yang biasanya orang-orang Arab terdahulu menggantungkannya di leher anak-anak. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terkena ain. Itu tamimah. Ya. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan dia. Artinya Rasulullah SAW bisa mendoakan keburukan kepadanya. Wa man ta'allaqa wada'ah. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu kalung yang terbuat dari kerang. Yang diyakini kalung ini bisa menolak ain. Fala wada'allahu lah. Maka Allah tidak akan menjadikan dia dalam keamanan. Ya. Ila ja'alahu fi di'ah wa sukun. Artinya Allah tidak akan menjadikan dia dalam keamanan. Dan dalam satu ayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka ia telah berbuat syirik. Jadi, ya, orang yang menggantungkan kalung di leher anak-anak dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain, maka ini jelas termasuk kesyirikan.
Di sini ya kita ambil faidah anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirk. Bahwa menggantungkan tamimah atau wada'ah, apa itu wada'ah tadi? Yaitu kalung yang terbuat dari kerang itu. Yang tujuannya katanya untuk menolak bala, menolak penyakit ain. Ini semua termasuk kesyirikan. Ya. Jadi yang bikin itu syirik apa? Keyakinannya itu. Faedah yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allah binaqidhi qasdi. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah jadikan kebalikan. Ya, siapa yang pakai tamimah dengan tujuan supaya tidak terkena ain, kata Rasulullah apa? Semoga Allah tidak menyempurnakannya. Dalam satu ayat, maka ia telah berbuat syirik. Maka hati-hati ya, memakaikan kepada anak gelang, cincin, kalung, dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain. Ini adalah termasuk kesyirikan. Wal Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min humma faqata'ah. Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnu Yaman bahwa Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki di tangannya itu ada benang. Katanya untuk menolak penyakit humma. Humma itu panas, demam. Maka Hudzaifah pun langsung memutuskan benang itu. Sambil membacakan firman Allah. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Lihat Hudzaifah ketika melihat ada orang pakai benang dengan tujuan ternyata syirik, langsung dipatahkan itu, diputuskan. Maka dari sini kita ambil faidah apa kata Syekh Shalih Fauzan? Itu wajibnya mengingkari orang yang memakai jimat, memakai gelang dan yang lainnya dengan tujuan tadi kesyirikan. Ya. Kalau kita bisa putuskan, putuskan. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sudah. Kewajiban kita nasihati dia. Bilang bahwa itu termasuk kesyirikan. Di sini ayat ini, asar ini kita ambil faidah. Bahwa orang-orang musyrikin dulu juga meyakini dan beriman akan adanya Allah. Tapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah. Makanya Allah mengatakan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Karena orang musyrikin Quraisy ya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Kenapa keyakinan itu tidak cukup? Ya nggak cukup. Sebatas meyakini Allah pencipta langit dan bumi tidak cukup. Sampai meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Orang-orang Quraisy itu meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka dari itulah ya, orang yang meyakini pencipta langit dan bumi Allah, yang memberikan rezeki Allah, tapi dia beribadah ke kuburan, minta-minta di kuburan, maka ini orang musyrik ini. Orang yang telah berbuat kesyirikan. Ya. Demikian wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Saya mau bertanya, si A perempuan selalu menghubungi ibu, adik, dan kakak-kakaknya untuk pinjam uang setiap bulan untuk kebutuhan anak sekolah dan nominal yang diinginkan dari kecil sampai besar. A selalu menceritakan kesedihan dan kesusahan kepada keluarga. A selalu memaksakan kehendak anak seperti memasukkan anaknya ke pesantren. Sedangkan keadaan suami kerja serabutan dan kondisi rumah digadaikan. Yang saya mau tanyakan, apakah benar yang dilakukan si A ini gak benar? Kalau memang gak mampu, apa susahnya mendidik sendiri? Didik saja. Sekarang ini alhamdulillah ada PKBM misal. Bantuan dari pemerintah untuk orang-orang yang susah, gak masalah. Ya banyak kok. Maka dari itu, adapun menyusahkan orang lain, bahkan suaminya meminta dari suami sesuatu yang ia tidak mampu, nggak boleh. Ini termasuk minta-minta. Ya. Kalau memang tidak mampu, ya sudahlah. Gimana caranya supaya mendidik anakmu? Paham ya Al-Quran, paham hadis. Makanya kamu sebagai seorang ibu belajar. Ajarkan kepada anakmu. Ya. Masalah rezeki Allah yang menanggung, gak usah khawatir. Tapi kalau memang ada saudaranya yang mau berbaik hati, kemudian berusaha untuk membantu, ya alhamdulillah. Ya. Kita sebagai seorang muslim tuh jangan pernah pertama minta-minta ke orang. Sebagai seorang muslim jangan pernah menjadi beban hidup orang lain, jangan. Ya, minta kepada Allah. Yakinlah kalau kita minta kepada Allah saja, Allah pasti kabulkan. Ya. Jika jin atau iblis atau setan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, lalu bagaimana dengan sihir santet ya Ustadz? Ingat ya, jin dan setan itu tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Perhatikan kata-kata kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau jin dan setan itu memberikan mudarat kepada manusia dan Allah izinkan kena. Ya. Kalau Allah tidak izinkan, gak bakalan bisa. Makanya jin ingin berusaha menyakiti manusia. Ya, bahkan dulu Rasulullah SAW pernah sedang sholat, diserang sama jin. Di mana jin itu membawa api, lalu ingin mengitukannya ke wajah Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah pun memberikan kekuatan, melindungi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun mencekik si jin itu. Sampai kata Rasulullah, aku ingin mengikat dia di tiang masjid. Tapi aku ingat doanya Nabi Sulaiman. Iya. Jadi memang betul para jin ingin bisa menyakiti, bisa. Tapi tidak mungkin bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dukun ketika menyantet bisa. Tapi semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa itu tanpa izin Allah, maka inilah berbuat syirik. Apakah sah secara syariat apabila laki-laki muslim menikah dengan akad nikah secara Katolik di gereja? Memang seorang muslim, laki-laki muslim dibolehkan oleh Allah menikahi wanita Nasrani, betul. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun yang harus kita pahami, ya, kalau kamu menikah dengan wanita yang tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik, nanti anak-anak kamu bahkan dibawa ke sana. Dan kamu pun akidahnya bahkan digerogoti. Emang keimanan kamu sudah sehebat para sahabat? Ini masih banyak muslimah ya yang belum kebagian suami, kok nyarinya yang
Selain muslimah gimana ini? Seakan-akan sudah nggak kebagian wanita muslimah lagi. Wanita muslimah banyak banget ya yang mencari suami. Nah kamu kok nyarinya yang kayak gitu? Rumah tangga itu bukan sebatas ya jatuh cinta saja, tapi untuk kebaikan agamamu, keturunanmu. Anak saya sering main bola di jalan komplek depan rumah Pak RT. Bolanya sering masuk pagar beliau dan mengganggu keluarga Pak RT. Apakah termasuk zolim? Ya, zolim itu. Mengganggu orang tuh nggak boleh. Main bola di jalan komplek lagi mengganggu orang nggak boleh. Itu semua ini nggak boleh. Wajib dilarang. Nasihati anaknya tuh Bu, yang dibiarin. Ya, cari permainan lain yang tidak mengganggu. Saya punya kakak ipar perempuan, tapi beliau tidak pernah mau berkumpul lagi dengan keluarga suaminya. Dia sudah ngaji Ustadz, tapi kelihatannya benci sama keluarga suami. Entah apa masalahnya. Saya sebagai adik atau kakaknya boleh tidak ikut-ikutan cuek. Terap dia, jangan cuek, nasihati. Panggil, Dek, kamu kan adekku. Aku sayang sama kamu. Aku lihat kok kamu kenapa nggak suka sama keluarga suamimu, Dek? Apa sebabnya? Tanya. Ya. Karena seorang muslim tidak boleh membenci muslim lain tanpa sebab. Apalagi itu hanya sebatas urusan dunia. La yahillu li muslimin an yahjur akhahul muslim fawqa thalath, kata Rasulullah. Tidak halal seorang muslim menghajar, tidak bertegur sapa dengan muslim lain lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kamu sebagai kakaknya, nasihati dia. Maaf ya Dek, aku cuma ingin tabayun saja sama kamu. Iya. Apalagi dia udah ngaji kok gitu akhlaknya. Memutuskan hubungan sesama muslim itu haram. Kata Rasulullah SAW apa? Fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan ya sesama muslim itu yang akan mencukur agama dia. Habis agamanya. Bagaimana caranya menanamkan tauhid kepada anak balita, Ustadz? Anak balita ya yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, ya belum bisa paham apa-apa. Ya. Tapi kita ajarkan dia untuk mengenal dengan cara bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah di mana, Dek? Di atas aras. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, berikan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak kecil harus dipahamkan. Ya. Apakah setiap muslim mempunyai kewajiban memberikan pemahaman tentang kesyirikan kepada orang awam yang belum tahu? Walaupun ilmu kita belum banyak, Ustadz, tidak disyaratkan harus banyak dulu ilmunya. Yang penting kamu sudah paham bahwa itu syirik, ya, maka pahamkan temanmu yang tidak paham bahwa itu syirik. Pahamkan keluarga kamu bahwa itu syirik. Bawakan dalilnya. Ya. Yang penting kamu sudah punya ilmunya. Kalau nungguin harus punya banyak dulu ilmunya, ya, maka pertama sama saja kamu menyembunyikan ilmu dan menunda ilmu tanpa ada alasan. Jadi gimana dong? Ya sudah, kamu berusaha, sampaikan sama teman kamu, sama keluarga kamu. Ya, berusaha cari dalil-dalilnya.
Apakah rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat menyebabkan semua amalannya ditolak? Ya enggak lah. Ya. Kalau sholat, puasa, sedekahnya diterima selama itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun rezekinya yang tidak halal ini, maka dia akan dibalas nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang nanti. Ada timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Allah berfirman apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan amalan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan amalan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Semua akan dibalas. Lebih baik ngaji ke masjid atau dengar di radio saja. Karena ke masjid banyak gangguan Ustadz, seperti anak-anak berisik. Ya. Kalau memang ternyata di masjid berisik banget, banyak anak-anak nggak bisa fokus, ya udah nggak apa-apa, dengerin di radio. Yang lebih bagus sebetulnya sih ke masjid, cuman yang ini nih, masalah anak-anaknya harus diatasi gimana caranya. Ya, supaya tidak mengganggu orang yang ikut kajian. Sampaikan kepada panitianya, ya, untuk bisa dibahas bagaimana ini solusinya. Apakah mengoleksi sesuatu barang termasuk perbuatan syirik? Ya tergantung tujuannya apa. Sebatas koleksi doang, ya tujuannya apa? Tujuannya cuma koleksi doang kok Ustadz. Nggak ada tujuan keyakinan apa-apa. Kita tanya lagi, manfaatnya apa? Nggak ada sih, cuma koleksi. Ya sudah, berarti itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bukan syirik, bukan. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya pun sebetulnya sih dianjurkan untuk ditinggalkan. Kamu misalnya koleksi keris-keris. Kenapa kamu nyimpen keris? Enggak Ustadz, suka aja karena bentuknya bagus. Tidak ada keyakinan apa-apa? Enggak ada. Boleh. Tapi ingat, keris itu seringkali menjurus kepada kesyirikan terkadang. Maka hati-hati dengan barang-barang yang seringkali menjurus kepada kesyirikan. Ya. Apakah gelang dan kalung kesehatan termasuk syirik? Bisa jadi kesyirikan kalau hati kita bersandar kepada gelang dan kalung itu. Saya kalau pakai gelang ini kayaknya saya lebih mantep deh. Nah, hati-hati ya. Ini sudah mulai, ya, sudah mulai ada keyakinan-keyakinan enggak kepada gelang itu. Ada jenis sandarkan diri kepada gelang, hati-hati. Ya. Gelang-gelang kesehatan itu yang saya tahu ya, masuknya ke Indonesia itu bukan sebagai alat kesehatan, sebagai aksesoris saja, belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengapa Allah juga berkehendak adanya syirik, kafir, murtad seseorang Ustadz? Allah berkehendak. Terkadang kehendaknya itu bukan karena Allah suka, bukan. Tapi Allah berkehendak seseorang itu murtad atau syirik akibat perbuatan dia sendiri. Ya. Fir'aun contohnya. Kenapa Fir'aun tersesat? Karena Allah sudah kirim kepadanya Nabi Musa. Nabi Musa sudah jelasin, sudah menjelaskan, dan Fir'aun pun juga sebetulnya yakin banget bahwa Nabi Musa itu benar. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun sombong. Makanya Allah mengatakan apa? Wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Akibat perbuatannya Allah pun akhirnya menyesatkannya. Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka telah menyimpang, Allah pun simpangkan hati mereka. Jadi semua ada sebabnya. Semua ada apa? Kenapa si fulan kok jadi murtad? Pasti ada sebabnya. Banyak orang yang murtad di zaman sekarang kenapa? Sebab rata-rata karena ngikutin hawa nafsu, syahwat, tidak mau mencari kebenaran. Kenapa si fulan kok berbuat maksiat? Kenapa Allah kehendaki? Karena hatinya nggak menginginkan ketaatan. Allah tahu hati seseorang. Hatinya tidak menginginkan ketaatan, dia benci kepada ketaatan, maunya berbuat maksiat. Jangan salah kalau Allah kehendaki dia berbuat apa? Berbuat maksiat. Akibat perbuatan dia sendiri. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan tidak? Kamu mampu tidak meninggalkan kemaksiatan? Mampu tidak? Tidak mampu. Masa? Manusia mampu tidak meninggalkan kemaksiatan? Mampu. Untuk tidak berzina mampu tidak? Tidak minum arak mampu tidak? Mampu. Kenapa dia tidak gunakan kemampuannya? Mampu dia buat sholat? Mampu. Mampu enggak dia puasa? Kalau dia enggak mampu karena sakit, dimaafkan. Tapi semua orang mampu tidak meninggalkan maksiat. Mampu. Tapi ternyata apa? Dia tidak gunakan kemampuannya, tapi malah lebih senang ngikutin hawa nafsunya, berbuat maksiat. Jangan salahkan kalau Allah akhirnya sesatkan dia. Ingat, Allah itu melihat hati seseorang. Ya. Kalau hati kita tidak menginginkan ketaatan, nggak mau. Maunya maksiat aja. Ya sudah, jangan salahkan Allah kalau kamu disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Maka gunakan kemampuan kamu itu untuk menaati Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan kemudian kemampuan kita kalah oleh setan, oleh syahwat, dan yang lainnya. Saya sekolah tata busana. Saya tahu hukum menggambar makhluk hidup, namun sudah nego ke guru ternyata wajib menggambar manusia. Bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Ya. Apa hubungannya menggambar manusia dengan tata busana? Kalau cuma mau bikin busana, kan nggak pakai kepala juga nggak apa-apa kan? Cukup badannya saja, kepalanya nggak ada. Ya. Apakah saya harus membakar gambar-gambar tugas saya selama sekolah? Iya, harus dibakar. Atau kepalanya itu dipotong. Kepalanya apa? Dihilangkan. Ya. Bukan dalam hadis Rasul Muhammad begitu. Hilangkan kepalanya. Apakah Allah akan mengampuni saya? Iya, Allah pasti ampuni kalau kamu taubat dengan taubat yang nasuha. Kalau kamu bertaubat dengan taubat yang nasuha, kamu tinggalkan itu, maka Allah ampuni kamu. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu